Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Semoga Bapak temui dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk belajar. Terus jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan untuk menghindari COVID-19. Baiklah, kali ini Bapak akan membahas tentang bunga tunggal, diskon, dan pajak. Yang pertama yaitu bunga tunggal. Perhatikan contoh bawah ini. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali dilakukan kegiatan ekonomi. Misalnya seorang pedagang untuk memperluas usahanya maka perlu modal, yaitu dengan cara meminjam uang di bank. Jadi untuk memperbesar usahanya maka seorang pedagang atau pengusaha itu meminjam uang di bank. Nah, tentu dalam peminjaman uang di bank nanti dikenakan bunga, ya. Dikenakan bunga sesuai dengan kesepakatan antara peminjam dan pihak bank, ya. Nah, misalnya untuk bunga tunggal, pengembaliannya dilakukan dengan cara angsuran dengan bunga misalnya 10% per tahun. Bunga 10% per tahun itu artinya si peminjam memberikan jasa berupa uang kepada bank dengan kesepakatan bersama, yaitu 10% per tahun. Jadi 10% dari uang yang dipinjamkan, ya. Nah, misalnya seorang meminjam uang di bank sebesar 5 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun. Besar bunga dalam 1 tahun adalah, nah ini 10% per tahun, ya. Jadi suku bunga untuk 1 tahunnya adalah 10%. Nah, berapa rupiah uang bunga dalam 1 tahun? Kita lihat 10% kali 5 juta rupiah. 10% itu artinya 10 per 100, ya. 10 per 100 kali 5 juta. Itu sama dengan 500.000 rupiah, ya. 500.000 rupiah. Nah, ini bunga dalam 1 tahun untuk suku bunga 10%. Nah, kemudian kalau kita hitung untuk bunga dalam 1 bulan, ya. Karena 1 tahun itu terdapat 12 bulan, ya, ada 12 bulan. Kemudian bunga dalam 1 tahun 500.000. Nah, sehingga bunga dalam 1 bulan 500.000 dibagi 12, ya. 500.000 dibagi 12 itu sama dengan 41.666,67 rupiah. Ini bunga dalam 1 bulan. Kemudian kalau ditanyakan lagi, berapa bunga dalam 3 bulan? Nah, sekarang dalam 3 bulan. Ya boleh ini dikalikan 3 boleh, karena ini 1 bulan, ya. Kalikan 3. 3 kali 500.000 per 12, ya. Ini bunga dalam 1 tahun, kemudian dibagi 12 menjadi 1 bulan. 1 bulan karena ditanyakan 3 bulan, berarti kalikan 3, ya. Itu sama dengan 3 per 12. 3 per 12 kali 500.000 rupiah. 3 kali 500.000 itu 1.500.000 rupiah dibagi 12. Itu sama dengan 125.000 rupiah. Nah, ini bunga dalam 3 bulan, ya. Dalam 3 bulan. Dari contoh di atas, jika uang yang dipinjam itu sebesar M, ya, modal, ya, kita singkat dengan M, dengan suku bunga P% per tahun. Nah, ini P, ya, P% per tahun. Maka besar bunga dalam N bulan, N ini adalah waktu, bisa 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya, ya. Nah, ini dinyatakan dengan rumus seperti ini, ya. Jadi besar bunganya adalah N per 12, ya, waktu dalam bulan per 12 kali P per 100 kali M, ya.
P-nya ini adalah persentase atau suku bunga, P per 100. N-nya ini adalah waktunya ya, waktu dalam berapa bulan. Misalnya kita lihat contoh yang pertama dulu. Seorang pedagang itu meminjam uang di bank sebesar Rp6.500.000 dengan suku bunga 8% per tahun. 8% per tahun. A. Tentukan besar bunga selama 5 bulan. B. Jika dalam waktu 6 bulan modal dan bunga dikembalikan, berapa besar modal beserta bunganya yang harus dikembalikan? Kita lihat, perhatikan baik-baik jawabannya. Ya, besar bunga dalam waktu 5 bulan. Ya, 5. Berarti 5 per 12. Kemudian persentasenya 8% per tahun. Berarti 8 per 100 ya. Jadi besar bunga itu adalah 5 per 12 kali 8 per 100 kali Rp6.500.000 ya. Nah, kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan. 8 dibagi 4, 2. 12 dibagi 4, 3. Ya. 3. Jadi 5 per 3 kali 2 kali 65.000. Nah, ini nolnya dicoret. Kita coret bagi 100. Ini dibagi 100. Hilang nolnya 2. Jadi tinggal 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. 65.000. Ya. Kita kalikan. Ya. Ini kali ini 10. Kali ini ya, 650.000. Kemudian dibagi 3. Sama dengan 216.666,67 ya. Itu bunga dalam waktu 5 bulan. Nah, sekarang jika dalam waktu 6 bulan modal dan bunga dikembalikan, kita lihat. Besar bunga dalam waktu 6 bulan, nah itu sama dengan 6 per 12 kali 8 per 100 kali 6.500.000 sama 6 per 12 kita sederhanakan menjadi 1 per 2 setengah ya. Kemudian 8 dibagi 2, 4. Jadi tinggal 4 kali 65.000. Sama-sama dibagi 100. Dicoret 02, coret 02, 65.000 ya. Jadi 4 kali 65.000 sama dengan 260.000. Ini bunga dalam waktu 6 bulan. Nah, jadi jumlah uang seluruhnya yang harus dikembalikan dalam waktu 6 bulan itu adalah modal ditambah bunga. Ya, 6.500.000 ditambah 260.000. Itu sama dengan Rp6.760.000. Nah, itu jumlah uang seluruhnya yang harus dikembalikan ya. Kita lanjutkan dengan diskon. Ya, mungkin pernah mendengar kata diskon ya, diskon. Misalkan kalian pergi ke swalayan ada tulisan diskon 50%, 25% dan seterusnya. Ya. Diskon 50%. Nah, itu artinya si pembeli mendapat potongan harga sebesar 50% dari harga yang tertera. Ya. Jadi mendapat potongan harga 50%. Misalnya, harga kemeja tertera 368.500. Ini tertera. Kemudian besar potongan harganya adalah 50 per 100 kali 368.500. Nah, coret nolnya. Terus 5 kali 36.850. Sama dengan 1.800. Sama dengan 184.250. Ini besar potongan harganya ya, potongan harga. Nah, sekarang berapa besar dia harus membayar? Jumlah uang yang harus dibayarkan adalah jumlah harga yang tertera dikurangi potongan harga ya. 368.500 dikurangi 184.250. Jadi tetap Rp184.250 ya. Ini. Nah, karena ini potongan 50% berarti sama ya. Harga yang dibayarkan dengan potongannya sama. Contoh 2. Kita lihat contohnya ya.
Di sebuah toko pakaian tertera diskon 30% pada celana levis. Rudi ingin membeli celana levis tersebut. Berapa jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Rudi jika harga yang tertera Rp275.000? Nah, sekarang diskonnya 30%. 30%. Besar diskonnya 30 per 100 kali 275.000. Ya. Sama-sama dibagi 100, nolnya coret. Jadi tinggal 2.750 kali 30. 82.500. Ini besar diskonnya ya. Diskonnya. Jadi berapa besar uang yang harus dibayarkan? Jumlah uang yang harus dibayarkan. Nah, ini lihat. Harga yang tertera dikurangi potongan harga yaitu 82.500. Sama dengan 192.500. Ya, inilah jumlah uang yang harus dibayarkan setelah mendapat diskon 30%. Ya, 30%. Contoh yang 3. Memperhatikan contoh 3. Rina membeli baju di swalayan. Harga yang tertera pada baju tersebut adalah Rp345.000. Nah, setelah membayar di kasir, Rina membayar sebesar Rp276.000 karena mendapat diskon. Jadi berapa persen diskon yang didapat Rina? Jadi potongan harganya itu berapa persen? Ya. Nah, dia membayar Rp276.000. Berarti besar potongannya adalah Rp345.000 dikurangi Rp276.000. Itu sama dengan Rp69.000. Ini besar potongannya. Ya. Nah, besar potongannya ini berapa persen? Kita lihat. 69.000 per 345.000 kali 100.000. Ya. Kita coret nolnya. Coret 3, coret 3. Tinggal 69 per 345 kali 100%. Atau 6.900 dibagi 345. Sama dengan 20%. Ya. Ternyata diskonnya itu adalah 20%. Tuh ya. Nah, kemudian setelah kalian menyimak video, kalian kerjakan ini soal. Ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Kemudian jawabannya kalian upload di BCR, di tugas kelas ya. Jangan mengupload jawaban di forum. Jadi kalian upload di tugas kelas. Jelas? Baiklah, Bapak akhiri pembelajaran kali ini. Sekian dan terima kasih.